Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagaimana biasa, tugas saya adalah mensyarah. Karena itu saya tidak akan keluar Gus Wahid dari apa yang telah dijelaskan oleh Gus Wahid, ya. Mensyarah barangkali kalau saya mampu bisa memberikan sesuatu yang lebih jelas mungkin dari sisi lewat contoh, ya. Barangkali seperti itu. Gus Wahid tadi berbicara tentang mengenal diri dan mereformasi diri. Diri yang sebenar diri itu siapa? Gus Wakil juga bicara tentang puasa palsu. Tadi disebut-sebut puasa yang palsu, ada puasa yang sebenar-benar puasa. Yang ketiga tadi bicara tentang mengenal Allah, mengenal Tuhan. Dan lalu bicara tentang pada bulan puasa itu pintu surga dibuka luas-luas dan pintu neraka ditutup, bahkan setan-setan dibelenggu. Nah, barangkali ini yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian untuk mensyarah. Yang pertama adalah tentang diri yang sebenar diri. Kita ini terdiri atas jasmani dan ruhani. Roh inilah sebetulnya Ibu dan Bapak sekalian yang dimaksud dengan diri kita yang sebenar diri yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Di surat As-Sajdah ayat 9 itu summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kami sempurnakan kejadian ini dengan kami tiupkannya ruh, ya. Jadi ruh itu sesungguhnya setelah kita umur 4 bulan 10 hari ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu. Nah, dengan roh itulah kita bisa mendengar, dengan roh itu kita bisa melihat, dengan roh kita bisa berpikir, dengan roh kita bisa ngomong, dan selanjutnya, dan lain-lain. Betapa pentingnya roh itu sebenarnya bisa kita lihat ketika kita tidur. Ketika kita tidur itu mata kita masih ada, otak kita masih ada, telinga masih ada, mulut masih ada, tetapi ketika kita tidur itu, telinga kita tidak bisa mendengar. Mata kita tidak bisa kelihatan, kali karena memejamkan. Umpama tidak dipejamkan, dibuka itu juga tidak bisa lihat. Tidak bisa ngomong. Mengapa itu? Pertanyaannya mengapa itu kok tidak bisa dengar? Karena yang memiliki mata lagi pergi. Yang memiliki telinga lagi digenggam oleh Allah. Yang mempunyai otak adalah roh, itu lagi digenggam oleh Allah. Itu diterangkan di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha allati lam tamut fi manamiha dan seterusnya. Allah menggenggam roh orang yang mati dan orang yang lagi tidur. Jadi diterangkan oleh Allah bahwa proses ketika kita ini tidur sebetulnya roh kita itu tidak ada di dalam tubuh. Karena itu tubuh kita ini tidak pada fungsi apa-apa ketika kita tidur. Lah roh yang menggerakkan tubuh kita, yang menjadikan kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong, bisa mikir, itulah sebetulnya diri kita. Yang itu datang dari Allah dan nanti kelak juga akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Seringkali tatkala kita bicara diri kita, kita tertuju kepada tubuh kita. Tubuh ini berbeda dengan ruh. Kalau tubuh kita, aspek tubuh itu biasanya disebut dengan sebutan
manusia atau disebut dengan insan. Disebut dengan Anas, disebut dengan sebutan Al-Basar, disebut dengan sebutan Bani Adam. Sebutan insan, Anas, Al-Basar, Bani Adam itu selalu konotasinya kurang bagus. Ketika kita disebut dengan sebutan insan, coba kita perhatikan di dalam Al-Quran. Innal insana li robbihi lakanut. Bahwa insan itu kepada Tuhannya saja ingkar. Innal insana layatgha. Insan itu selalu berlebih-lebihan melampaui batas. Innal insana lafi kusrin. Merugi. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana ladzulmun mubin. Doluman jahula. Disebut insan itu dolim dan jahil. Kafuro, jidala, suka berbantah. Faturo, do'ifa, lembek. Kecuali satu yang tadi disebut oleh Gus Fakih di surat At-Tin tadi. Lakot kolak nal insana fi ahsani takwim, tapi segera disusul dengan ayat berikutnya lakot kolak nal insana fi ahsum marodatnahu asfala safilin. Kemudian segera dikembalikan kepada posisi yang serendah-rendahnya. Nah, puasa ini sebetulnya bagaimana insan ini bisa dipimpin oleh iman yang kebetulan disebut oleh Gus Wakid bisa reformasi diri kita. Jangan kita tenggelam menjadi insan, jangan kita ini tenggelam menjadi Anas, jangan tenggelam menjadi Bani Adam, tapi menjadi iman. Karena itulah puasa ini juga yang diseru puasa adalah iman sebetulnya. Makanya di dalam Al-Quran tadi disebut Gus Wakid, ya ayyuhalladzina amanu, hei para iman. Iman inilah sebetulnya yang diseru untuk puasa. Artinya aspek ruhani. Abdi fi kolbi, hamba Allah yang ada di dalam dada inilah yang diseru untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya yang diajak untuk berpuasa itu bukan insan, bukan Anas, bukan Bani Adam, tetapi adalah iman ini. Karena itu maka sebetulnya puasa kita ini bukan hanya sekedar mempuasakan tubuh yang itu mencegah makan dan minum serta menghindari hubungan suami istri di siang hari, tetapi adalah puasa ini mencegah dari hal-hal yang bersifat ruhaniah pula. Hal-hal yang bersifat ruhaniah, yang puasa itu adalah ruhani, adalah iman, maka yang dipuasakan juga yang bersifat ruhaniah. Apa yang ruhaniah itu yang dipuasakan? Itulah penyakit yang ada di dalam diri kita. Misalnya kita suka iri, suka dengki, suka tamak, suka fitnah, suka hasut, suka sombong. Hal-hal seperti ini sebetulnya yang dipuasakan, yang tidak boleh diikuti oleh iman. Iman harus lebih kuat daripada hawa nafsu ini. Maka orang mengatakan mempuasakan hawa nafsu itu. Dan kalau kita bisa memenangkan iman kita atas insan kita, memenangkan iman kita atas insan kita, tubuh kita itu, yang hawa nafsu dunia setan, yang sifat jasadiah, jasmania ini kita kalahkan, kita menangkan adalah imannya, maka itulah sebetulnya yang disebut dengan puasa. Puasa itu adalah mempuasakan bagaimana agar iman kita ini diunggulkan, dimenangkan atas hal-hal yang sifatnya jasmania itu. Nah, kalau kita ini gagal, kita hanya sebatas puasa kita ini sebatas mencegah makan minum dan juga menghindari hubungan suami istri, maka tadi disebut oleh Gus Wahid
yang disebut kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Banyak sekali orang puasa tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga ini. Kenapa? Karena dia memang tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak berkumpul suami istri, tetapi perbuatan-perbuatan setan yang ada pada diri kita jalan terus. Kita ya suka iri, kita biarkan dengki, kita biarkan hasut, kita biarkan fitnah, kita biarkan jiwa tamak kita itu jalan terus di bulan puasa. Maka puasa seperti ini tidak lebih dari hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Puasa yang hanya sebatas mencegah makan minum, itulah kalau saya maknai apa yang disebut oleh Gus Wakil tadi adalah puasa palsu itu. Puasa anak kecil, puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga itu. Nah, dalam puasa ini kita mengenal Allah tadi. Gus Wakil mengatakan dalam puasa itu hendaknya kita lebih ingat, lebih mengenal dan ingat Allah. Sebetulnya agar mudah itu seperti apa? Agar mudah mengingat Allah itu seperti apa? Sebab rasa-rasanya mengingat Allah itu tidak mudah. Karena apa? Karena Allah ini tidak dikenal, tidak bisa dikenal sebetulnya. Kecuali hanya namanya saja. Namanya bisa kita sebut Allah. Tapi yang punya nama itu siapa sebetulnya? Maka saya dulu pernah dalam forum ini juga nyampaikan ketika kita mencari Gus Wahid, mohon maaf Gus Wahid, sulit. Gus Wahid sulit untuk dicari. Hanya dikenal namanya, tapi orangnya dicari tidak ada. Maka gimana caranya? Saya katakan cari orang yang selalu bersama Gus Wahid. Yang selalu dengan Gus Wahid. Yang selalu serta Gus Wahid. Siapa itu? Ya Bu Wahid itu menurut saya. Bu Wahid itulah yang bersama putranya Gus Wahid juga putranya Bu Wahid, rumahnya Gus Wahid juga rumahnya Bu Wahid, anak-anaknya, hartanya Gus Wahid juga hartanya Bu Wahid. Ini ada selalu disebut namanya Bu Wahid juga Nyonya Wahid. Nyari Gus Wahid susah, nyari yang dengan Gus Wahid. Bu Wahid. Tatkala sudah ketemu Gus Wahid, ditanya cari di mana itu. Rumahnya di mana alamatnya itu. Maka pergi ke alamatnya Bu Wahid, ketemu Bu Wahid, ketemu Gus Wahid. Saya membayangkan juga begitu Gus Wahid tentang Tuhan ini. Allah ini tidak bisa dikenali kecuali namanya. Tapi untung ketika ada nama Allah, segera menyebut nama Rasul. Tatkala ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mayutiillah wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Di Al-Quran ketika nyebut Allah lalu diikuti dengan nyebut Rasul. Rasul itu adalah Muhammad. Maka cari Allah sulit, cari Rasul. Rasul di mana? Rasul itu ada di Madinah. Tapi di Madinah itu adalah hanya tubuhnya, jasadnya yang dimakamkan di Masjid Nabawi. Tapi urusan agama bukan urusan jasad, adalah urusan ruh. Lah ruhnya itu di mana Muhammad itu? Muhammad itu di Quran dikatakan la uksimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini wa anta khilum bihadza balad bahwa engkau ya Muhammad ada di negeri ini wa walidi wa mawalad demi bapak dan anak adalah di Baitullah itu. Itulah lalu tatkala nyari Allah susah, nyari yang dengan Allah Muhammad, lalu Muhammad ada di mana? Muhammad itu adalah di tempat yang mulia, entah di mana sebetulnya, tapi Allah memudahkan kita agar tidak terlalu sulit, tidak kesulitan. Ada simbol yang namanya Baitullah yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah.
Karena itulah maka semua orang di muka bumi ini kalau nyembah Allah, Allah tidak bisa dikenali, sulit di mana. Beliau adalah walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi sayun. Maka disuruh untuk menghadap kiblat. Orang-orang yang belah timur Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand menghadap ke barat, orang Rusia menghadap selatan, Yaman menghadap ke utara, orang Eropa menghadap ke timur, ke satu titik itu. Satu titik itulah kalau kita tawaf di putaran kedua itu kita katakan Allahumma inna hadzal baita baituka wal karoma karomuka wal amna amnuka. Ya Allah, rumah ini adalah rumahmu ya Allah. Negeri aman ini adalah negerimu ya Allah. Dan seterusnya ini. Ini penegasan bahwa disitulah sebetulnya kalau Allah sulit dikenali, maka yang dengan Allah, yang dengan Allah juga tidak bisa ketemu, maka bicara di mana Rasulullah di Quran kok mengatakan la uksimu bihadal balad wa anta khilum bihadal balad wa walidi wa ma walad. Saya pengalaman saya menggunakan cara ini lalu kok jadi teduh, hati jadi enak kalau saya mengingat baitullah ini Gus Wakid. Dan itu juga cocok di surat Sot dikatakan inna ahlasnahum bikholisatin dzikradar. Aku menjadikan hatimu itu damai, tentram, tenang, tidak lalu ragu, tidak lalu gelisah, tidak lalu merasa apa, maka dengan cara ingat rumah inna ahlasna humpi kholisatin dikrodar di surat Sot ayat 46, bahkan diteruskan di surat Sot pula itu ayat 47, wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat baitullah itu, orang yang selalu merasa berada di kiblat itu, maka bagi Allah akan dipandang sebagai orang yang paling baik, mustofainal ayat, manusia pilihan yang terbaik. Ini saya memahami bagaimana mengenal dan mengingat Allah akan menjadi lebih mudah kalau kita sudah pernah haji, sudah pernah umroh, lalu kita teringat di tempat itu, tubuhnya di mana-mana, tapi ingatannya merasa berada di Masjidil Haram. Yang ada di depan kita ada bangunan Ka'bah, bukan Ka'bahnya, tapi itu adalah tanda yang dibuat oleh Ibrahim bahwa disitulah sebetulnya adalah Baitullah. Lalu yang terakhir itu Gus Wakid mengatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Surga itu apa sebetulnya? Surga ini di dunia ini sebetulnya kan rasa. Rasa indah, rasa teduh, rasa nyaman, rasa. Lah, bagaimana agar kita menjadi merasa indah, hati kita menjadi teduh, menjadi damai? Maka di bulan puasa kita dianjurkan untuk banyak bersyukur, dianjurkan untuk selalu menjaga kesabaran, dianjurkan untuk selalu hati ini ikhlas. Nah, tawakal, ikhlas, tawakal, syukur, dan seterusnya. Itulah keindahan hati, keindahan di dunia. Itulah sebetulnya dengan seperti itu, maka berarti pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka lewat karena kita banyak bersyukur, banyak bersabar, ikhlas, tawakal, dan seterusnya itu. Lalu setan yang dibelenggu itu yang mana? Kita ditugasi membelenggu setan kalau kita tidak tahu setan. Maka bagaimana cara membelenggunya? Setan yang dimaksud itu bukan setan yang di luar diri kita. Setan yang dimaksud itu adalah setan yang ada pada diri kita sendiri. Tatkala kita punya sifat iri, dengki, takabur, tamak, hasud, fitnah yang kita rasakan sendiri, lalu tidak kita belenggu, tidak kita tahan, tidak kita cegah, maka artinya
kita tidak membelenggu setan. Jadi sebetulnya setan yang dimaksud itu adalah setan yang ada pada diri sendiri. Di surat An-Nas itu yuwaswi sufi sudurin nasi minal jinnati wanas. Jadi jin dan manusia itu ada pada diri kita yang selalu mengganggu. Itu hendaknya pada bulan puasa ini dibelenggu. Manakala kita lakukan hal seperti itu, maka hadis Nabi yang dikatakan oleh Gus Wakil tadi, kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju wal akos, maka kita selamat dari itu. Puasa kita tidak saja mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi puasa kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, setan-setan iblis yang ada pada diri kita. Lalu akhirnya kita menjadi tatakun, la'alakum tatakun, dan itu adalah puasa ini 1 bulan penuh, bukan untuk 1 bulan itu, tetapi training 1 bulan untuk mengendalikan hawa nafsu tadi yang ada di dalam diri kita ini, kita menjadi kuat, kita gunakan untuk 11 bulan berikutnya. Jadi bulan puasa itu adalah bulan training yang untuk mereformasi dari derajat insan, dari derajat insan kita ini menjadi derajat mukmin, dari insan mukmin. Sebab kalau kita bertahan dari insan, maka di Quran tidak ada seruan insan masuk surga, itu tidak ada. Di Quran itu seruan insan masuk surga tidak ada. Yang diseru masuk surga itu adalah iman. Karena itulah puasa kita ini sebenarnya adalah agar kita tidak menjadi insan lagi, tetapi kita naik martabat menjadi mukmin. Yang mukmin itulah yang diseru untuk masuk surga, yang untuk menjadi orang yang bertakwa. Saya kira itu Gus Wakid, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Luar berusaha biasa. untuk mensyarah Gus Wakid. Matur nuwun Gus Wakid, Bapak-bapak Masya semua. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.